Oke, jadi halo ya, selamat datang lagi di channel gue, Pimen. Jadi pada video kali ini, gue bakal latihan back guys. Jadi ya sorry, gue udah lama nggak upload video kan, dan ya bisa dibilang karena gue sekarang lagi sibuk COD-an guys. Jadi untuk menambah profit ya, gue sudah membuka toko ya. Mungkin ini bukan toko secara offline, ini kayak gue ya fleksibel lah ya. Cuman gue ada toko di Instagram itu namanya Pimen Store ya. Jadi buat kalian yang mau jual HP, beli HP, tukar tambah HP, bisa langsung ke IG gue aja. TikToknya juga ada, cuman masih belum beroperasi ya. Paling sejauh ini baru IG aja. Jadi karena faktor tersebut lah ya, gue harus bisa belajar lagi untuk memanajemen waktu gue, untuk COD, nge-gym, buat video, dan ya gue akan mempelajari hal itu semua gitu. Dan salah satu hal yang bisa dibilang gue korbankan itu satu sih guys ya, kekonsistenan gue untuk cutting. Jadi jujur diet gue ini agak sedikit terhambat ya karena hal tersebut. Cuman di satu sisi kayak gue bisa mendapatkan passive income yang bisa mensupport kebutuhan nge-gym gue gitu. Kayak misal gue jual beli barang nih, gue dapat keuntungan, dan keuntungan itu ya gue gunakan lagi untuk diri gue, beli dada ayam, terus gue beli whey protein. Sekarang gue juga pakai whey protein guys. Jadi untuk lebih fleksibel juga ya mengkonsumsi protein. Kayak kalau gue lagi mager masak, gue tinggal seduh aja ya. Terus sebenarnya kayak bagus ya, whey itu bagus ya, lebih simpel. Cuman emang harganya itu harus disesuaikan dengan kantong, dan ya menurut gue sih itu worth it sih untuk lebih mudah mengkonsumsi protein kayak gitu. Jadi ya itulah tantangan gue ya. Sementara untuk progres diet gue jujur ya agak sedikit terhambat kayak gitu. Tapi di sini gue masih mempertimbangkan ya apakah gue akan lanjut diet atau tidak ya. Nanti akan gue buatin video khususnya satu lah ya. Dan ini bakal jadi opening plus ending lah ya. Jadi nanti gue nggak bikin closing lagi. Kok ending sih? Closing ya. Jadi intinya gue hari ini bakal latihan back. Nah, latihan back sendiri setelah gue sedikit belajar juga ya tentang back ya. Jadi kalau misalkan back itu sebenarnya kalian nggak perlu ngelatih kayak terlalu banyak variasi. Kalian cuman harus fokus aja ke vertikal dan horizontal. Pokoknya antara lurus, gerakan yang lurus, terus gerakan yang ke samping gitu. Nah, jadi kayak bener-bener itu worth it banget untuk development back kalian. Dan latihan otot back itu kan sebenarnya banyak ya. Dan bagian otot back itu juga banyak banget guys. Upper back, lower back, middle back. Itu bener-bener kayak otot yang menurut gua pribadi komposisinya itu cukup besar. Nah, untuk kalian meningkatkan detail dari back kalian harus melatih bagian-bagian tersebut. Dan kalau misalkan pemahaman gua sih ya, gua biasanya kalau misalkan buat menebalkan itu gue cuman rowing ya, itu kayak rowing itu bagus buat nebelin. Terus habis itu kayak apa tuh oh ini lats ya. Lats itu buat kayak ngelebarin otot-otot yang lats, kayak misalkan lat pull down. Terus kayak ada juga yang begini nih, ini juga bagus buat lats kalian. Gue jujur harus belajar lagi ya untuk istilah-istilah tersebut. Jadi kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian kalau misalkan emang cara penjelasan gue mungkin mengenai istilah, gerakan-gerakan dan yang lain itu masih kurang banget ya. Cuman gue akan berusaha untuk belajar lebih banyak lagi supaya gue bisa lebih menyempurnakan penyampaian gue ke kalian. Dan di sini perihal body contest juga gue masih belum tahu bakal ikut atau enggak ya, karena dilihat dari prepare itu waktunya terlalu mepet, dan diet gue juga agak berantakan. Jadi kayak kemungkinan gue nggak akan ikut di tahun ini. Cuman gue tetap bakal body recomposition ataupun cutting di tahun ini. Jadi nanti kita bakal upsize dulu tahun depan. Mungkin gue bakal bulking di tahun depan, terus di tahun 2029 mungkin ya kita bakal baru debut ya. Ini demi memaksimalkan komposisi otot yang gue punya, karena gue masih ngerasain nih weak point gue ada di upper chest ya. Upper chest gue ini masih kurang banget. Terus kayak di bagian tangan juga masih banyak yang kurang, apalagi di komponen sebelah kiri ya. Tangan gue yang sebelah kiri masih kurang, tricep gue, pokoknya kayak front gue. Kalau back mungkin masih banyak juga yang harus gue benahi kayak gitu. So kita bakal langsung menuju ke latihan. Jadi gue hari ini bakal latihan, kemungkinan gue OTW abis isya aja lah ya biar tenang. Jadi gue bakal sholat dulu dan baru kita OTW ke tempat gym kayak gitu. So thank you, dan yes, semoga enjoy di video kali ini. Oke, jadi pada sesi pemanasan ya, seperti yang kalian tahu lah ya, gue tuh selalu pemanasan dulu sebelum memasuki set utama ya.
Jadi ini tuh gue pemanasan semenjak di gym ini tuh gue sering banget pull up ya. Jadi pull up ini bener-bener udah cukup banget buat gue pemanasan. Dan karena berat gue yang menurut gue pribadi cukup berat ya di angka 90 ke atas. Jadi kayak gue paling banyak sih 6 sih gue. Cuman gue taruh di 3 set gitu ya. Jadi ini variasi pertama yang gue mainin adalah lat pull down. Lat pull down sendiri gue main di full stack itu 3 set ya. Jadi set pertama dan terakhir itu gue main di berat ya sekitar 60-an lah. Jadi intinya set utamanya itu adalah 3 set di full stack ini. Dan bisa dibilang untuk lat pull down ini sebenarnya buat gerakan atau form itu menyesuaikan feel kalian aja sih, karena balik lagi ya, untuk otot itu muscle connection itu emang beda-beda kan tiap orang, jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi ya untuk formnya kalian sesuaikan aja sama kalian. Nah selanjutnya gue main row ya. Jadi ini tuh kan sebenarnya pegangannya banyak ya kalau kalian lihat. Nah dan untuk pegangan bawah dengan set bangku di paling atas ini gue berasa banget untuk apa namanya kayak middle back. Jadi ini salah satu gerakan yang worth itu kalian coba ya. Jadi setiap grip pegangan itu beda ya kenanya. Itulah istimewanya alat-alat otot back, karena otot back juga kan seperti yang gue bilang di opening tadi itu bagian itu banyak. Jadi buat rowing tadi gue mainin 3 set ya. Di beban tuh kanan kiri tuh 30-30, jadi total 60. Nah selanjutnya ini tuh gerakannya apa namanya? Cuman ini tuh kalau yang gue rasa ini fokusnya ke lats guys. Dan ini gue mainin tuh 4 set ya. Satu-satu pokoknya, satu set tuh tangan kanan tangan kiri gitu. Dan menurut gue pribadi ya, untuk gerakan ini bener-bener enak banget ya. Dan ini worth it juga. Sebenarnya kayak variasi otot back itu banyak guys. Cuman kayak gue tuh bener-bener sedang mencoba sih ya. Jadi kayak coba-coba. Kalau yang cocok gue pakai, yang enggak ya enggak. Cuman kalau buat variasi kayak ya gue banyakan eksperimen sih, gue nyoba aja. Kayak ini pun gue coba dan ternyata enak parah. Ini bakal jadi salah satu variasi utama gue sih, karena ini bener-bener berasa banget buat otot lats gue. Dan dia itu juga kena ke middle juga sih kalau yang gue rasa ya. Jadi kayak overall tuh kena. Cuman kalau emang gue salah koreksi, cuman itu yang gue rasain guys. Dan selanjutnya kita ngerowing lagi, cuman di sini gue make mesin. Nah tapi di sini problemnya ini tuh nyangkut ya, kagak bisa gue tarik gitu. Jadi ya di video pertama ini kayak ini susah lah buat gue tarik. Jadi gue menggunakan set bangku yang kayak gini. Tapi nanti adalah video di set berikutnya itu udah bisa ditarik, tiba-tiba dia bisa ditarik sendiri gitu ya. Jadi ya begitulah. Ini tuh total berarti gue mainin seingat gue tuh 4 set ya. Di set pertama tuh gue main kayak gini. Cuman di set 3 set terakhir itu kayak gue main yang set bangkonya udah di setting gitu ya. Jadi lebih berasa. Nah ini tuh sebenarnya kayak kurang maksimal menurut gue, karena gue nariknya tuh kayak jadi kurang neken gitu loh. Dan ya ntar ada lagi lah video di set berikutnya. Jadi row ini salah satu gerakan yang bener-bener mendevelopment back gue banget ya. Makanya kan kalau mau nebelin itu kan gue selalu bilang ya udah basicnya itu adalah gerakan row ya, rowing gitu ya, menarik. Jadi kayak benar-benar apa ya, bukan menarik sih, kayak rowing lah intinya. Nah ini selanjutnya setnya udah gue setting nih ya, jadi kayak satu klip lah ya gitu. Dan ini gue lebih stabil dan lebih enak buat ngelakuin rowing ya. Dan ya bisa dibilang kalian bisa lihat juga tuh kontraksi di back gue itu lebih kena ya. Jadi intinya set bangku grip itu bener-bener mempengaruhi kualitas latihan kalian ya, kenanya kemana, terus maksimal tensionnya itu gimana, itu bener-bener mempengaruhi. Dan selanjutnya ini adalah salah satu variasi favorit gua ya untuk lower back. Ini gue mainin 3 set dan dengan beban sekitar 15 kilo ya. Dan ini bener-bener kayak berasa banget di lower back gua. Nanti kalian bisa ngeliat lapas flexing lower back gue juga kebantu banget developmentnya karena gerakan ini ya. Jadi jujur sih gue seneng ya pas gue tahu di tempat gym ini ada apa namanya kayak alat buat lower back kayak gini, karena ini tuh alatnya kan simple kan, cuman nggak semua gym itu ada gitu. Jadi kayaknya kalau emang kalian ketemu gym dengan adanya alat ini benar-benar kayak ngebantu banget sih menurut gua, dan worth it buat kalian pakai gitu ya untuk ngedevelopment lower back kalian. Selanjutnya ini variasi yang gua iseng-iseng aja sih.
Tapi ini berasa buat upper back ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ini gue sebenarnya kayak gerakannya ngerow juga sih, cuman kayak gue lebih fokuskan ke upper back gue. Dan jujur sih setelah gue coba di dumbbell 15 kilo ini, upper back gue berasa ya, upper back ya bukan middle, jadi kayak upper tuh bagian atas yang selaputnya itu bener-bener kayak nyatu sama traps. Tapi ini jujur berasa ya di upper back gue. Dan selanjutnya gue main di dumbbell 20 kilo dengan total 3 set ya. Ini tuh kayak cuman pemanasan aja, gue ngetes kan, dan ternyata wih boleh juga nih gerakan, dan akhirnya gue pakai gitu. Nah selanjutnya ini variasi terakhir, ini cuman kayak buat memanaskan aja, dan gue iseng-iseng aja nih gue latihan posing buat main fisik. Nah jadi gerakan selanjutnya apa yang bakal gue lakuin yaitu adalah hammer curl. Ini gue cuma mainin 3 set dengan dumbbell 20 kilo ya. Jadi kayak ya bisa dibilang penutupan lah ya, pemanasan gitu kan. Jadi kayak ya seperti itulah intinya. Jadi ya ini gue main hammer curl. Sebenarnya kalau buat from hammer curl tuh gue gimana ya, kayak menjelaskan yang benar atau tidaknya bingung juga. Cuman sebenarnya kalau lebih maksimal tuh grip tangan kalian tuh agak miring ya. Kalau gue kurang miring tuh, jadi kayak gue ngerasa ini nggak maksimal. Cuman tetap aja kontraksi dan tension itu berasa di brasileus gue ya. Jadi komponen otot tangan itu ya bukan cuman bicep yang kalian gedein gitu loh. Jadi kalau visualnya pengen tebel apa namanya kayak lebar gitu ya, kayak tangan kalian tebek lah, kalau pakai baju berkerah tuh kayak nutupin ininya kayak tebel, itu ya yang harus kalian latih brasileus guys. Dan selanjutnya kita akan flexing. Nah kalian bisa lihat lower back gue udah improve juga ya. Dan ya untuk apa namanya back gue jujur improve sih. Untuk visual pinggang juga improve, karena kan gue ini fasenya masih cutting ya, cuman agak sedikit berantakan aja emang cutting gue, cuman ya alhamdulillah ada hasil juga kan. Dan ya kalian bisa lihat detailnya mulai dari garis dan yang lainnya dengan berat gue yang segini, dengan kondisi gue yang ya bisa dibilang kayak nge-gym proteinnya pun kayak ya udah mulai teratur sih, cuman ya masih progres yang masih banyak belajar ya. Beginilah hasilnya guys. Dan ini salah satu strong point gue ya emang di back sih. Kalau di front post itu kayak apa ya, yang strong point tuh bahu, mungkin bahu dan traps ya. Traps itu strong point gue juga. Cuman kalau buat di back sih, kalau PR menurut gue pribadi sih lebih ke gue tinggal ngelengkapin aja sih, karena back yang lengkap itu bener-bener kayak siluetnya banyak ya, garis-garisnya ya itu banyak ya. Dan garis-garis gue sih not bad sih, cuman kayak masih kurang kering aja. Dan inilah pose main fisik ya, kayak gitulah intinya. Terus ini gue nggak tahu pose apaan ya, intinya kayak coba-coba aja ya, bisa ngebuat mata. Nah gue udah bisa ngebuat mata ya back gue. Dan selanjutnya ini adalah pose Arnold. Kalian bisa lihat kan weak point gue masih ada di otot dada, itu masih kelihatan banget. Jadi itu yang harus gue perbaikin ya, otot dada yang benar-benar gue harus utamain banget developmentnya. Mungkin seminggu gue bisa latihan 2 kali sih untuk dada sih harusnya. Dan ini tuh flexing lagi, cuman yang flexing kali ini tuh agak sedikit jauh kameranya ya. Jujur sebenarnya kalau pose back tuh gue bingung sih. Kayak bukan bingung, kayak lebih ke variasi posenya itu kan banyak sebenarnya, cuman kayak gue belum belajar aja gitu. Kayak ya udah gue yang basic aja. Nah kalian bisa lihat garisan-garisannya ya di otot back gue. Sebenarnya ini tuh kayak gimana ya, bukan ngefreak sih, gimana bahasa, kayak otot back gue kayak rada pecah juga kan. Pecah kayak dalam artian tuh lumayan apa ya, detailnya tuh pecah gitu loh, nggak yang rapi gitu kan. Jadi kayak ya kalau emang kering baru ketahuan ntar bentuknya gimana. Ini kan gue karena belum kering, gue masih ngeraba-ngeraba banget asli demi apapun ya. Dan ya mungkin untuk video sih cukup sekian. Gue kan nggak make closingan lagi, cuman semoga video kali ini bisa berguna buat kalian dan bisa seru dan kalian nontonnya juga enjoy gitu ya. Dan semoga gue juga bisa tetap selalu konsisten untuk upload video di channel ini ya. Thanks for watching dan see you later, bye bye. Ya ini dia pose Arnold kita. Oh my god ya, pinggang gue aja sih kurang kecil. Dan ya see you later, bye bye, thank you.